Selamat siang, saudara-saudara di seluruh Nusantara dan teristimewa kepada para mahasiswa dan seluruh peminat budaya dan pariwisata dan terkhusus dia di Sumatera Utara, Siantar, dan Simalungun. Salam jumpa kembali dalam tatap bincang-bincang kita yang disampaikan oleh Hisarma Saragi, dosen Universitas Simalungun Pematang, Siantar. Kali ini saya mencoba mengajukan diskusi kita dengan topik pengelolaan warisan budaya dan membangun pariwisata. Saudara-saudara, setiap bangsa tentunya memiliki budaya. Maka pengelolaan warisan budaya adalah merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga yang berbudaya. Lalu tentu saya mencoba menyampaikan kepada kita, para pendengar, para pemerhati budaya, para mahasiswa, dalam diskusi kita ini ada dua topik atau permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana pengelolaan warisan budaya. Lalu yang kedua, untuk tujuan apa dikelola warisan budaya itu. Saudara-saudara pendengar, tentu kita mengetahui secara teoritis bahwa setiap suku bangsa itu memiliki kebudayaan, dan setiap kebudayaan itu secara teoritis menurut Kuncharaningrat dan juga Clarkson bahwa budaya itu memiliki 7 unsur secara umum. Yang pertama itulah unsur bahasa, yang kedua adalah unsur sistem pengetahuan, unsur yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, unsur yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi, dan yang kelima adalah sistem mata pencaharian hidup, dan yang keenam sistem religi, dan yang ketujuh adalah kesenian. Artinya setiap suku bangsa yang paling sederhana pun di dunia ini pasti memiliki bahasa sebagai bahasa pengantar di antara sesama mereka. Dan mereka juga pasti memiliki sistem pengetahuan, yaitu sistem mereka untuk mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi, lalu bagaimana pemahaman mereka pada setiap persoalan hidup yang dialami. Dan sistem kemasyarakatan adalah merupakan organisasi sosial. Jadi setiap suku bangsa itu pasti memiliki hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan inilah yang mengakibatkan melahirkan ada organisasi sosial, walaupun sangat sederhana sekali. Dan tentu dalam mencapai kehidupan sehari-hari pasti memiliki peralatan hidup yang minimal sederhana, dan untuk menciptakan peralatan hidup itu pasti menggunakan teknologi. Kemudian tentu setiap suku bangsa itu juga memiliki sistem mata pencaharian hidup yang paling sederhana, misalnya berburu atau meramu, dan di atas segalanya itu juga setiap suku bangsa itu memiliki sistem religi atau memiliki sistem kepercayaan mereka. Bagaimana mereka memiliki kepercayaan menyatukan kosmos, makrokosmos, mikrokosmos. Dan yang ketujuh, setiap budaya itu pasti memiliki unsur kesenian, yaitu bagaimana mereka mengekspresikan mereka melalui seni. Ini secara teoritis. Lalu saudara-saudara tentunya, dan kita ketahui secara teoritis bahwa wujud kebudayaan itu ada 3.
Yang pertama itulah yang dikatakan dengan wujud ide atau gagasan. Lalu ide itu atau gagasan itu adalah apa yang dipikirkan oleh setiap orang anggota suku bangsa itu. Dan setiap orang tentu, setiap kelompok, mereka mempunyai ide-ide pemikiran mereka. Dan yang kedua adalah wujud aktivitas berpola, yang artinya bahwa ide atau gagasan itu tentu mereka lakukan, mereka kerjakan. Itulah yang dikatakan dengan wujud aktivitas berpola. Dan yang ketiga inilah wujud artefak atau kebudayaan. Ini adalah dalam bentuk benda nyata. Jadi misalnya kalau orang Simalungun mempunyai apa yang disebutkan dengan alat menyimpan air. Tentu karena air itu berada di sungai, perlu disampaikan atau diantar ke rumah. Maka muncullah ide di dalam pikiran mereka, bagaimana menciptakan alat. Lalu mereka pikirkanlah, ada daun bambu, ada bambu, ada bambu besar. Bambu besar itu kupotong-potong lah ya. Ketika dia berpikir mau mengambil bambu, itulah wujud ide. Dan ketika dia pergi ke pokok bambu, memotong bambu, ya membuatnya menjadi alat berupa apa yang disebutkan dengan garigit, maka lahirlah sebuah garigit. Itulah yang disebut dengan unsur artefak atau kebudayaan. Selanjutnya kita juga melihat bahwa setiap suku itu memiliki orientasi hidup. Lalu saya melihat di sini orientasi hidup orang Simalungun bisa diamati tercermin dari beberapa aspek. Setiap suku bangsa itu termasuk orang Simalungun memiliki nilai tentang hidup. Baru yang kedua pasti memiliki tentang waktu. Yang ketiga memiliki nilai tentang masa depan. Yang keempat memiliki nilai tentang pekerjaan. Dan yang kelima memiliki nilai tentang manusia itu sendiri. Lalu tentu setiap nilai itu adalah merupakan bagian dari budaya orang Simalungun itu sendiri. Kemudian saya melihat di sini soal pewarisan budaya itu. Dalam hal ini saya mencoba melihat, menyampaikan dalam diskusi ini warisan budaya Simalungun. Warisan budaya ini adalah segala sesuatu milik orang Simalungun, baik berupa harta, nama baik, harta pusaka, yang merupakan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karyanya dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dirinya dengan belajar. Karena itulah bahwa orang Simalungun itu memiliki harta, nama baik, harta pusaka, yang merupakan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karyanya dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikannya milik dirinya dengan belajar. Kalau ada orang Simalungun memiliki istana atau yang disebut dengan rumah bolon di Pematang Purba, itu adalah berupa harta. Dan tentunya rumah bolon itu adalah warisan nama kerajaan Purba. Lalu itu diturunkan terus-menerus menjadi harta pusaka. Lalu harta pusaka itu tercipta adalah dari sistem gagasan. Gagasan, lalu tindakan, dan itulah hasil karya nyata. Lalu tentunya itu perlu diwariskan kepada generasi sekarang, generasi milenial, dan itulah merupakan warisan budaya.
Lalu pihak pemerintah pada saat ini memang benar-benar memberikan perhatian juga terhadap pengelolaan warisan budaya di seluruh Indonesia, bukan hanya di Simalungun. Kepedulian itu bisa kita lihat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dua peraturan ini, undang-undang ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pemerintah sangat peduli dalam hal pewarisan budaya. Lalu bagaimana aplikasinya ini untuk Simalungun? Lalu dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang direkam di situ. Yang pertama ada tradisi lisan, yang kedua ada manuskrip, yang ketiga adat istiadat, yang keempat ada permainan rakyat, yang kelima ada olahraga tradisional, yang keenam pengetahuan tradisional, yang ketujuh teknologi tradisional, yang kedelapan seni, yang kesembilan bahasa, dan yang kesepuluh ritus, dan yang ke-11 adalah cagar budaya. Ada 10 saudara-saudara ini. Tentu ini merupakan bagian dari tradisi lokal yang berada di seluruh Indonesia. Maka Indonesia itu sungguh sangat kaya. Dan kita lihat bagaimana ini di Simalungun. Pengelolaan warisan budaya dilakukan oleh pemerintah dan warga masyarakat secara bersama-sama. Jadi, tanggung jawab pewarisan budaya itu merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah sudah memberi perlindungan hukum aturan, dan rakyat itu tentu melakukan, memberikan, menjaga dari pewarisan tersebut. Kemudian pengelolaan warisan budaya adalah bertujuan meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Jadi ada 4: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Perlindungan atau dikatakan pelindungan itu adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Saudara-saudara, tentunya kalau kita langsung merujuk aplikasi untuk Simalungun, tentu pertama yang harus dilakukan adalah inventarisasi warisan budaya di Simalungun itu sudah sejauh mana, apa saja. Sesudah ada inventarisasi perlu pengamanan, jangan sempat hilang, ditelan rayap. Kalau sudah ada, kita kenal bendanya, lalu masuk kepada pemeliharaan. Tentu kalau sudah ada pemeliharaan, tentu perlu diselamatkan, maka masuk kepada penyelamatan. Misalnya jika ada benda-benda warisan budaya yang terancam punah, perlu diselamatkan. Kalau rumah Bolon Purba itu ada sebagian yang roboh, maka perlu penyelamatan. Dan yang terakhir perlu publikasi supaya diketahui oleh umum, dan itu merupakan warisan budaya Simalungun, budaya Sumatera Utara, budaya Indonesia, dan warisan dunia.
Selanjutnya, pengembangan ini adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Kemudian pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Jadi pemanfaatan bertujuan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Salah satu yang ditonjolkan bagi kita tentu dalam perbincangan hari ini, pemanfaatan itu bisa untuk pariwisata, yaitu untuk pengembangan pariwisata lokal, khususnya di Simalungun dan Siantar. Sebab apa? Sebab warisan budaya lokal Simalungun itu sungguh luar biasa. Kalau itu benar-benar dimanfaatkan, tentu menjadi daya tarik wisata. Minimal itu wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata religi. Kalau wisatawan bergerak di wilayah Siantar Simalungun, di sekitar kawasan Danau Toba juga tentu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk yang ada di wilayah Siantar Simalungun dan juga di sekitar Danau Toba. Kemudian pembinaan pengelolaan warisan budaya adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan peranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Jangan ada sampai masyarakat membinasakan warisan budaya sebab kekurangtahuan mereka. Maka pemerintah sudah memberi aturan pembinaan. Dan kalau kita lihat bagaimana unsur-unsur daripada pelindungan itu bisa kita lihat dalam uraian yang saya tampilkan dalam laptop ini, yaitu dalam hal komponen pelindungan dengan subkomponen inventarisasi. Sebagaimana disebutkan tadi, apa yang dilakukan oleh pengelolaan? Yang pertama, kalau ada warisan budaya itu dalam hal inventarisasi perlu satu, pencatatan. Lalu yang kedua, setelah pencatatan, pendokumentasian. Baru yang ketiga, penetapan, pemutakhiran data. Sebab data 50 tahun yang lalu dengan data yang sekarang mungkin sudah berbeda. Ada perubahan. Subkomponen yang kedua adalah pengamanan. Dalam hal pengamanan, apa yang uraian aktivitas pengelolaan untuk ini? Yang pertama, pemutakhiran dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu. Yang kedua, mewariskan objek pemajuan kebudayaan antar generasi. Yang ketiga, memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia. Saudara-saudara, kita lihat Candi Borobudur bukan hanya warisan Indonesia saja, tetapi sudah warisan dunia, salah satu di antara 7 keajaiban dunia. Yang ketiga, subkomponen pemeliharaan, uraian aktivitas pengelolaannya. Yang pertama, menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan. Yang kedua, menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pemeliharaan itu. Kalau misalnya ada rumah bolon purba, tentu ada nilai-nilai kearifan dari rumah bolon purba itu. Misalnya menjaga kebersihan. Bukan hanya di sekitar, tapi juga di kawasan.
Kemudian menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, tentu dalam kaitan ini menjadi, kalau dia digunakan sebagai objek pariwisata, maka masyarakat yang ada di sekitar, masyarakat pemandu dapat menggunakan, menjelaskan ini kepada para wisatawan, sehingga memang terpelihara dia. Lalu yang ketiga adalah menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan. Sungguh luar biasa di Simalungun, beribu-ribu objek wisata itu. Kebendaannya itu, tentu itu sangat beraneka ragam. Itu perlu dipelihara. Yang keempat, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan, siklus objek. Dan yang kelima, mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Inilah pewarisan kebudayaan tadi. Dalam kaitannya dengan sejarah, mari belajar dari sejarah, dan jas merah jangan sekali meninggalkan sejarah, karena warisan budaya itu merupakan warisan sejarah. Dan subkomponen penyelamatan itu uraian aktivitas pengelolaan. Yang pertama, perlu revitalisasi. Yang kedua, repatriasi. Dan yang ketiga, restorasi. Dan yang berikutnya dalam subkomponen publikasi adalah penyebaran informasi kepada publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan menggunakan berbagai bentuk media. Tertulis, kemudian juga dengan media visual, begitulah. Selanjutnya, dalam komponen pengembangan, tentu perlu subkomponennya di sini penyebarluasan. Kemudian pengkajian secara terus-menerus. Yang ketiga, pengayaan keberagaman. Dan yang keempat adalah pemanfaatan. Jadi dalam hal komponen pemanfaatan, ini bertujuan untuk satu, membangun karakter bangsa. Yang kedua, meningkatkan ketahanan budaya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Saudara-saudara, jangan sempat ada generasi bangsa yang lost generation, lost budaya, kehilangan jati diri. Kalau kehilangan jati diri, berarti kehilangan karakter, saudara-saudara. Padahal Indonesia adalah negara bangsa yang berkarakter. Lalu dalam hal pembinaan, subkomponennya di sini, yang pertama, peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan. Ini perlu bagi masyarakat dan pemerintah menyiapkan bersatu padu dalam hal peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan. Yang kedua, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman tentunya. Dan yang ketiga, peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan peranata kebudayaan. Ini sangat-sangat perlu dalam rangka pembinaan. Kemudian saat ini saya mencoba bagaimana contoh-contoh wisata dan juga contoh-contoh pengelolaan warisan budaya di Simalungun. Salah satu saya tunjukkan di sini adalah pengelolaan warisan budaya Laklak Pustaha. Ini masih ada ditemukan di Museum Simalungun yang berada di Kota Pematang Siantar. Tentunya saudara-saudara, apa yang tersimpan pada laklak ini? Kemudian bagaimana mewariskan ini? Kemudian
bagaimana melestarikan ini, dan bagaimana ini dijadikan menjadi sebuah benda bersejarah dan tentu merupakan kajian yang akan dibutuhkan. Tapi saat ini benda ini masih ada, mumpung masih ada, tentu para pemirsa, para pembaca, para penggiat budaya, dan juga untuk pemerintah. Lalu kita masih perlu mengkaji apa sesungguhnya yang tersimpan di dalam Laklak Pustaka ini. Bila dihubungkan dengan kebudayaan tadi, ada wujud ide, ada wujud aktivitas, dan juga wujud benda yang masih tersimpan merupakan warisan lokal masyarakat Simalungun dalam Laklak Pustaka Simalungun ini. Yang berikutnya, ini adalah jenis-jenis juga benda wisata. Yang saya foto ini adalah londang. Ini adalah merupakan alat-alat memasak, dan ini disebut sebagai periuk nasi. Ini masih tersimpan ada di Museum Simalungun Pematang Siantar yang merupakan bagian dari warisan budaya Simalungun. Sungguh kita lihat ini terbuat dari besi kuningan atau besi, dan ini adalah tempat menanak masi, dan diperhitungkan ini sudah beratus tahun yang lalu. Jadi sesungguhnya orang Simalungun itu sudah mempunyai sistem teknologi yang luar biasa pada ratusan tahun yang lalu, dan ini masih tersimpan pada saat ini. Namanya adalah londang. Nah, kemudian ada lagi yang sejenis berikutnya hampir sama juga adalah periuk nasi, namanya renseng. Iya. Jadi renseng ini adalah tempat memasak nasi. Ini ada tutupnya. Kalau kita lihat ini kan, ini adalah renseng. Lalu bagaimana teknologi menciptakan ini? Lalu tentunya kalau kita hubungkan dengan pemikiran orang terdahulu, sudah ada wujud ide mereka, ada aktivitas mereka. Nah, dan lahirlah apa yang disebutkan dengan renseng ini. Kemudian, saudara, dalam hal alat-alat yang berhubungan dengan potong-memotong, di sini ada orang Simalungun memiliki raut. Raut itu adalah semacam pisau. Raut itu ada sarungnya. Nah, disebut dengan sarung raut. Dan yang berikutnya ada badik. Kalau badik itu di Jawa, samalah itu dengan apa yang disebutkan dengan alat untuk menombak, menikam. Jadi kita lihat ini adalah sarungnya, ini sarung. Kemudian ini adalah rautnya, ini ada ini. Ini. Dan kemudian ini adalah badik. Ini adalah contoh. Dan ini semua ada ditemukan di Museum Simalungun. Jadi Museum Simalungun merupakan warisan lokal budaya Simalungun. Sungguh sangat luar biasa, kaya. Belum dikaji secara mendalam. Kemudian saudara-saudara, juga ada warisan benda budaya lainnya. Ini adalah toping-toping. Toping-toping ini sering juga disebutkan sebagai bohi-bohi. Jadi toping ini adalah wajah bambu yang diolah sedemikian rupa, jadilah dia gayang-gayang dalam bahasa Simalungun. Jadi gayang-gayang ini biasanya ini merupakan tempat penyimpanan ikan. Ada di dapur, di rumah, digantung, masukkanlah ikan karena ikan ditangkap di sungai.
Untuk menyimpan itu disimpanlah di gayang-gayang. Kemudian ada lagi yang disebutkan di sini tapean ni anggir. Iya, ini tapean ni anggir, ini terbuat dari batu yang diukir sedemikian rupa. Jadi kalau ada di antara anggota keluarga yang melakukan maranggir, membersihkan tubuh, lalu anggir itu diletakkanlah di atas dari tempat ini, maka dikatakanlah ini tapean anggir. Kemudian ada lagi yang kita sebutkan dalam arti luas. Kalau kita berada di Kabupaten Simalungun, ada pewarisan di sini, ada yang disebutkan dengan gedung gereja di Simalungun ini. Kalau sudah lihat ini ada GKPS Pematang Raya tahun 1903, dan kemudian ada lagi satu lagi GKPS Kongsileta di Sondiraya. Ini adalah merupakan warisan budaya Simalungun dan ini dibangun tahun 1903. Sederetan juga ini juga dibangun sekitar tahun 1923, tetapi ini sudah direhab. Jadi ini juga merupakan menyimpan bagaimana ide, bagaimana aktivitas, dan juga jadilah ini. Tentu ini sudah bisa menjadi sebuah warisan budaya gedung gereja yang sudah hampir 150 tahun, sudah lebih kita lihat di sini. Kemudian kita lihat ini kalau dia wisata religi, wisata sejarah, bahwa di kota Pematang Siantar misalnya ini dibangun tahun 1960-an. Ini menggambarkan bahwa gedung GKPS yang ada di Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar ini tahun 1960-an fotonya, dan ini sudah foto tahun 2019. Ini adalah merupakan bagian warisan budaya dan bisa menjadi warisan budaya kita. Dan kalau ditinjau dari segi wisata nanti, bisa ini dijadikan menjadi wisata religi. Kalau orang misalnya bepergian, bagaimana wisata religi? Salah satu yang ditunjukkan di sini adalah gedung gereja GKPS, dan masih banyak gereja lain, gedung yang lain. Tapi hanya saya mencoba menampilkan ini pada pertemuan ini. Demikian juga kalau saya bercerita tadi mengenai Museum Simalungun yang ada di Pematang Siantar, sudah saya tunjukkan benda-benda apa saja di situ. Inilah dia. Nah, Museum Simalungun yang dibangun tahun 1936, inilah awalnya itu sebelum merdeka, dan pada tahun 2019 sudah jadi seperti ini. Ini ada di depannya, ada plakatnya, dan museum itu ada di belakang di sini. Tentu ini adalah harus tadi merupakan ya warisan budaya yang perlu dipertahankan, dilestarikan, dimanfaatkan, saudara-saudara. Nah, dan merupakan kalau kita amati juga, ini merupakan foto yang saya peroleh, yang saya fotoi, warisan budaya di bidang seni, nah juga religi ataupun adat. Nah, ini adalah gambar foto tempo dulu bagaimana orang Simalungun melakukan, melaksanakan, meniup bidang seni gondrang. Ini adalah sarune. Dan kalau sudah zaman modern ini sudah berubah. Ini adalah dua tradisi tentunya yang merupakan pewarisan. Dan ini bisa kita lihat sebagai wisata sejarah, pesta olup-olup. Nah, maka warga Simalungun itu memakai gotong, kemudian juga memakai bulang, kemudian juga memakai ulos, hiau. Kalau hiau disebutkan suri-suri, ini merupakan gambaran pengelolaan warisan budaya dalam kegiatan keagamaan. Nah, kemudian
Demikian juga ada warisan budaya pada kerajaan raya. Nah, ini contoh Panghulu Balang. Panghulu Balang di sini adalah merupakan juga warisan dalam bentuk batu. Jadi dulu ada disebutkan istilahnya penjaga kampung, yaitu berupa Panghulu Balang. Ini adalah foto peninggalan yang ditemukan di Pematang Raya di sekitar kuburan dari kerajaan raya. Nah, demikian juga ini saudara-saudara, ada juga warisan budaya yang ditemukan di sekitar makam Raja Raya. Ini adalah makam dan ini adalah merupakan pertanda di atas makam itu ada tanda yang seperti ini. Kalau sekarang ada salib, ada nisan, tapi pada masa ini ada yang disebutkan dengan makam raja yang berupa pertandanya seperti ini. Dan ini adalah ditemukan di makam Tuan Rondahaim Saragih Garingging. Dan yang satu lagi ini adalah permaisuri atau disebut Bou Bajalingge Boru Purba Dasuha. Ya, ini terdapat di Pematang Raya. Nah, selanjutnya pengelolaan warisan budaya Simalungun juga kita lihat di makam Raja Siantar, Tuan Waldemar Damanik. Demikian juga di sekitarnya itu ada pemandian Raja Siantar di Nagahuta. Ini adalah kuburan dari Tuan Waldemar Saragih Raja Siantar, dan ini adalah pemandiannya. Jadi tampaknya ini belum terawat, belum ada sentuhan untuk apa yang disebutkan dengan pemeliharaan dan pemanfaatan. Jadi hal yang seperti inilah tentu perlu ada pemanfaatan ke depan. Lalu berikutnya, ini tadi penjelasan tadi, ini adalah wilayah Nagahuta. Nagahuta ini di kota Pematang Siantar, dan ini merupakan bagian dari makam Tuan Waldemar dan permaisurinya. Jadi kalau ini dikelola dan dimanfaatkan jadi wisata, tentu ini juga memberikan penerangan kepada generasi-generasi sekarang untuk mengetahui betul bagaimana warisan budaya yang ada di Siantar ini. Sekian dan terima kasih. Tentu masih banyak yang perlu dikaji. Ini adalah merupakan pengetahuan awal tentunya, menambah kepada seluruh pendengar, seluruh pencinta budaya bahwa banyak warisan lokal yang perlu dilestarikan, khususnya di Siantar Simalungun. Semuanya itu tentunya adalah dalam rangka pewarisan budaya untuk menciptakan orang Indonesia yang berbudaya dan yang berkarakter. Maju budaya merupakan maju Indonesia, dan itulah ciri khas Indonesia. Selamat untuk mengikuti apa yang saya sampaikan, dan selamat juga untuk mengikuti pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya, Hisarma Saragih, dosen Universitas Simalungun. Terima kasih.